Halo semuanya, perkenalkan nama gue Yosal. Selamat datang di channel podcast pertama gue. Selamat menikmati. Oke. Halo, gimana kabar kalian? Di sini gue podcastnya isinya perkenalan aja ya, nggak lebih dari apapun lah. Maksudnya kita nggak ngebahas apa-apa dulu. Kita di sini ngobrol-ngobrol aja lah, perkenalan lah, gitu, biar nggak terlalu kaku lah di podcast berikutnya. Nama asli gue Muhammad Yusarihan Lubis, manggil aja Yosal. Gue lahir di di Cianjur tahun 1993 ya, gitu, sekitar umur 27 lah ya, tapi nggak penting juga buat kalian. Gimana ya, perkenalannya gimana ya, gini aja gitu. Gue baru lulus kuliah di tahun ini, di bulan Februari kemarin, jurusan arsitek. Cuma ya gue mulai kuliahnya 2015, bukan karena gue maba ya, gue karena karena kerja aja dulu setelah lulus kuliah gitu. Gue lulus kuliah, lulus SMK gitu. Dulu gue pertama kerja tuh di bidang perfilman gitu di Jakarta, di sebuah production house lah gitu. Di sebuah production house gue tuh megang sebagai apa ya, kalau pertama sih nggak langsung megang ini bagian apa, cuma gue megang di bidang bidang art gitu, artistik gitu, kalau nggak salah tuh artistik. Nah di situ gue megang bidang artistik. Kemudian gue jalani sinetron, stripping lah ya, banyak stripping sama FTV, tapi stripping yang paling banyak tuh. Pertama gue terjun tuh di sinetron stripping Lupin Paris 1 gitu. Kemudian Lupin Paris 2, lanjut lagi City Bling Bling, Jakarta Love Story, dan lain-lain. FTV juga gue lupa lagi apa judul-judulnya tuh. Nah sempat di situ tuh kurang lebih ya 3 tahunan gue di sana, di bidang perfilman lah 3 tahun. Setelah itu gue cabut karena orang tua gue butuh bantuan gue ngerawat kakak gue yang sakit gitu. Ya sekarang jadi almarhum sih. Gue ngerawat selama setahun ya, sampai akhirnya kakak gue meninggal dunia. Dari situ gue ya mau kemana lagi setelah ini gitu kan. Akhirnya gue ada tawaran kerja di bidang di bidang telekomunikasi, cuma untuk survei lokasi untuk pemasangan tower gitu kan. Nah dari situ ya gue terima aja gitu kan, sama saudara gue gitu kan, diajak ke Pekanbaru gitu kan. Gue nggak lama juga sih kerja di sana, soalnya kan orang tua gue tuh pengen gue kuliah, katanya sih pengen gue kuliah. Akhirnya gue juga bingung kuliah jurusan apa, sempat cari-cari di internet, ternyata ada jurusan ada kuliah gratis di Jerman. Gue buka tuh ya. Nah di sini nih awal mula gue tertarik kuliah nih. Pas gue buka, baca semua informasinya, ternyata salah. Yang gue baca tuh kuliah gratis beasiswa tuh untuk S1, S2, S3. S1 nya ya nggak tahu ya, kalau kurang detail nyarinya sih, kata gue sih nggak ada gitu, cuma S2, S3. Ya akhirnya gue tertarik gitu, apalagi itu kan negara dengan tujuan gue dari kecil. Gue ngefans banget sama Eyang Habibie. Nah dari situ gue mikir ya kan, gue jurusan apa nih ya, gitu. Akhirnya gue putusin, ngobrol sama teman gue, lu ngambil jurusan apa di Bandung? Gue ngambil jurusan ini arsitek. Wah, arsitek kayak gimana kerjanya, kata gue. Ya kayak gitu salah, pokoknya ada proyek bayar. Aduh, apa bedanya sama kayak di proyek film, kata gue. Ya pokoknya beda lah gitu. Ya udahlah, akhirnya gue putusin. Karena waktu mepet, gue juga menghitung biar dapat S2 umur untuk
apa namanya, dapat beasiswa juga berpacu dengan umur ya kan, beasiswa gitu. Ya gue putusin untuk S1 di Bandung, ambil jurusan arsitektur. Sebenarnya gue nggak tahu lah ini jurusan gue kayak gimana gitu kan. Gue sempet semester 1 gitu ya, semester 1 gue sempet goyang juga karena gue nggak tahu ini mau kemana gitu kan, ini mau kemana jurusan apa, prospek kerjanya gitu kan. Terus udah gitu gue pengen ini jurusan tuh ngasih tahu gue gitu ke depannya seperti apa gitu kan. Ternyata ya gue jalanin, gue nanya-nanya sama teman-teman, sama yang ini, sama teman-teman lain yang di kampus gue, inilah itu gitu. Akhirnya gue putusin, kata gue nggak jelas nih. Waktu itu lagi kerja ya kan, nggak jelas nih jurusannya gitu kan. Makanya gue putusin untuk apa namanya, untuk nggak usah lanjutin aja lah kuliahnya gitu. Nah situ gue udah mulai goyang tuh kan. Nah pas mata kuliah apa gitu ya, mata kuliah, salah satu mata kuliah lah, ada dosen yang bikin gue kembali ke track gitu. Maksudnya dari gue nggak mau kuliah lagi dan gue balik lagi ke track gitu ya kan. Nah dosen itu bilang sama anak-anak ya, sama mahasiswanya gitu kan, kalau kalian sekali melangkah pantang untuk mundur, jalani aja, nikmati prosesnya. Kalian ngejar jurusan gitu, nggak ada yang beruntung, nggak ada yang ini, semuanya nggak ada yang kebetulan, semuanya udah ditakdirkan gitu. Kalian seperti ini. Sekarang kalian udah lulus, terserah kalian mau jadi pengusaha, mau jadi politikus atau mau jadi apa, terserah. Yang penting kalian tidak mengecewakan orang tua kalian yang kuliah, maksudnya yang ngebiayain kalian kuliah. Udah jalanin aja sampai beres gitu, terserah. Udah lulus mah kalian mau ngapain mau gini gitu. Dosen gue bilang ya juga sih, bener. Gue juga kebentur sama cita-cita gue. Kalau gue cabut ya cita-cita gue S2 dan S3 gue di sana ya percuma dong gitu kan. Akhirnya gue pikirin ulang baik-baik ya. Ada 3 poin yang gue nggak bisa mundur. Itu karena satu, orang tua gue, nggak mau ngecewain orang tua gue. Kedua, gue pengen apa namanya, lanjut lagi S2 gitu kan di negara yang gue tuju, yang gue cita-citakan. Udah gitu itu omongan dosen yang gue balik lagi ke track. Akhirnya gue nikmati kuliah sampai beres. Kemarin tuh yudisium tuh baru bulan Februari kemarin gue baru beres yudisium. Ya udah gitu, gue beresin semuanya, walaupun dengan hasil yang kurang maksimal ya gimana gitu. Tapi nggak apa-apa sih, gue seneng. Di situ dapat pelajaran berharga banget buat gue sih. Susah senang gitu, sampai gue tidur di studio arsitektur gitu ya, maksudnya malam-malam ini itu ngerjain begadang. Tapi setelah lulus tuh anjir, kata gue tuh dulu gue gini. Akhirnya beres juga, rasanya tuh nikmat sih ya, tapi nggak senikmat proses. Gue orangnya tuh nggak bisa ngeremehin proses sih. Proses sih nomor 1 buat gue sih. Yang gue paling seneng itu proses, bukan apa-apa ya. Karena nikmatnya proses tuh nggak senikmat hasil. Serius deh, kalian yang dengerin podcast gue ini, emang gue bukan ngajarin apa-apa ya. Cuma gue udah nyobain nikmatnya proses tuh seperti apa. Prosesnya prosesnya dari sebuah tujuan tuh enaknya minta ampun. Kayak kalian contoh lah bikin masakan yang agak sulit, yang kalian belum pernah coba, terus prosesnya kalian ingin bisa gitu, maksudnya ingin jadi itu masakan yang kalian bikin itu. Prosesnya kalian tuh dari ngumpulin bahan ya kan, terus bikin si bumbunya, ininya, itunya, bukan enak. Makanannya udah beres ya kan, kalian ada rasa senang. Udah gitu kalian cobain makanannya, dia nikmatnya sebenarnya pas kalian renungi lagi, ternyata enak proses. Serius, gue nggak ngebohong, enak proses ketimbang hasil. Enak proses gitu ya. Dari situ
ya gue nggak bisa ngeremehin proses tuh, karena gue kalau arsitek tuh sih bermain dengan proses sih, nggak pernah ninggalin proses gitu. Kalau arsitek ya, nah arsitek emang dididiknya seperti itu, proses desain, proses ini itu banyak prosesnya, analisa ini analisa itu gitu kan, sampai dapat sebuah desain yang emang dari aspek-aspek permasalahan gitu. Nah dari situ jadi gue terbiasa sih dengan proses gitu. Nah setelah itu ya gue nikmatin sampai lulus dan terbayar. Sekarang kalau gue nggak nunggu kegiatannya, karena sudah gue di bulan Oktober ya, masih lama ya, gue paling kerja sebagai freelance gitu kan sekarang ya, yang penting bisa nyambung hidup lah. Soalnya gimana ya, sebelum keluar ya gue sebenarnya bukan pengen ngelamar sama perusahaan lain gitu, gue cuma pengen jadi partner aja gitu, maksudnya partner kerja gitu ya, maksudnya ada proyek kan ayo gitu, nggak mau sistem gaji sih gue. Kalau gue orangnya pengen sistemnya ya bagi fee lah gitu lah, presentasi lah gitu. Soalnya gue udah bukan jiwa pekerja lagi. Dulu iya lulus SMA tuh gue harus nyari kerja, gue nggak munafik ya sekarang gue udah tahu gitu, gue nikmatnya jadi survive sendiri sama lulus kuliah harus kerja. Kamu ngelamarin ya gue bukan ceramain ya, cuma ngapain lu kalian kuliah ujung-ujungnya ngelamar gitu kan. Ilmu yang kalian dapat tuh bisa kalian gunakan untuk bangun usaha gitu. Kalau gue sih berpikiran seperti itu, kan harus ada modal ya. Kita kalau berpikir modal ya, semua orang juga ada yang punya modal uang, ada yang tidak, tapi mereka bisa jalan gitu. Yang penting niat sih, dengan cara berpikirnya aja gitu. Ada uang, kalau berpikirnya nggak mau ya nggak mau gitu. Nggak ada uang tapi berpikirnya mau ya jadi gitu ya. Gue banyak baca buku-buku pengembangan diri dan video-video motivasi gitu. Yang gue pikirin tuh iya gitu. Gue sekarang lagi seneng di channel YouTube-nya 1% sama SB30. Kata gue sih pas banget apa yang pembahasan mereka tuh emang pas gitu dengan hidup gue yang masih cari makna hidup, terus prinsip hidup ya, maksudnya banyak belajar tentang pengembangan diri lah kayak gitu. Dan akhirnya gue pikir ya udah mending lulus terus gue bikin lapangan usaha atau apalah yang kerjaan yang bisa bermanfaat. Kalian senang penelitian ya kalian bikin jurnal penelitian gitu kan, upload dapat uang gitu. Apapun bisa lah kalau kalian berpikir kritis gitu untuk mendapatkan uang tuh, kata gue bisa sih. Dan intinya jadi orang tuh jangan bauan gitu. Misalnya kalian lulus S1 aja kerjaan kayak gini yang gajinya segini gitu, maksudnya, atau kalian cuma dikasih uang segini, uang itu bisa ngikutin kalau kalian kalau kalian mahir. Kalau kalian belum mahir ya uang pun segitu gitu. Ngapain gitu. Sekarang gini aja, kalian tuh, gue bukan gini lah, kita sama-sama ini aja gitu ya, sama-sama berpikir cara merubah pola hidup aja gitu. Kalian merenung aja, apa sih yang cita-cita kalian yang belum tersampai, progresnya ada nggak sih kayak gitu. Progresnya ada nggak sih yang kalian ingin capai itu, salah satu cita-cita kalian gitu aja, simple. Kalau gue sih itu aja sih berpikirnya, gimana caranya gue bisa bikin lapangan kerja gitu buat yang lain gitu ya kan. Tapi kalau yang lain ya terserah, itu balik lagi ke kalian gitu. Gue di sini nggak nganggurin ini, cuma berbagi pikiran aja gitu. Gue cerita-cerita kecil lah, cerita-cerita renyah lah gitu. Nggak ada yang ini ya, kalau bermanfaat alhamdulillah, kalau enggak ya terserah sih gitu, nggak apa-apa. Setiap orang kan punya pemikiran masing-masing gitu kan. Nah paling itu aja sih perkenalan kita hari ini ya. Gue orangnya sih supel sih orangnya. Kalau di lingkungan gue sih gue orangnya supel, gampang akrab gitu ya. Tapi entah kenapa gue nyoba ini perdana loh, podcast gue tuh perdana ini. Gue ngobrol sendiri tuh kayak gimana gitu kan. Ya
mencoba hal baru tuh ya dari kesalahan dulu lah ya, dari kesalahan itu dievaluasi menjadi lebih baik gitu aja ya. Nggak bener nggak, kalau setuju ya udah kalian tinggal like aja atau komen, kalau nggak setuju juga dislike aja gitu kan. Paling dari gue perkenalan segitu aja. Ntar kita ketemu lagi di podcast gue berikutnya ya. Kita cerita-cerita tentang isu atau topik apapun lah yang ada pembahasannya. Oke, see you next time.